Halo, hari ini kita akan bahas satu barang ya. Sekarang kita bahas satu barang yang gue harap bisa ngemudahin kalian untuk berarsitektur. Nah, barang ini namanya Atuman LS5. Jadi ini barang dari Atuman yang ya masih lumayan baru lah ya. Dan itu adalah sebuah meteran digital. Jadi meteran digital ini punya bentuk yang sangat kompak, bisa masuk di kantong kalian, bisa masuk di tas kalian lah dengan mudah gitu. Nah, untuk apa aja yang bisa kalian dapat di barang ketika membeli barang ini, apa aja yang bisa kalian dapat? Di sini kita si wadahnya itu pembeliannya paketnya kecil sekali ya, cuman segini, hampir segede HP pun kayaknya nggak ada deh, cuman agak tebal dikit. Nah, di dalam paket pembeliannya nanti kalian akan dapat satu meterannya. Nanti kalian cuman dapat satu kabel, udah nggak dapat apa-apa lagi kecuali satu buku petunjuk, udah aja nggak dapat apa-apa lagi. Kalau kalian beli, hati-hati aja, soalnya di sini ada dua versi, satu versi global, satu versi China mainland. Jadinya kalau kalian buka si Atuman ini nanti bahasa China kan pusing juga ya. Tapi walaupun bahasa China ini cukup dengan mudah kalian bisa navigasi di sini, soalnya di sini full touchscreen. Jadi nggak ada tombol sama sekali, nggak ada fisiknya nggak ada tombol sama sekali. Nah, kalau kalian lihat di fisiknya si barang ini, kalian bisa lihat di atasnya itu ada lasernya ya, laser sama receivernya. Di kiri nggak ada apa-apa, di kanan kita lihat ada satu kayak tonjolan, ini bukan tonjolan ya, kalau kalian buka ini adalah untuk ngecasnya. Ngecasnya itu pakai USB Type-C, jadi ya cukup aman lah buat sekarang, semua HP-nya udah pakai Type-C. Terus di depan, nah ini fitur utamanya itu ada di depan ya. Fitur utamanya di layarnya touchscreen, full touchscreen, dan dimensi barangnya sendiri itu panjangnya 9,2 cm, tebelnya 1,2 cm, dan lebarnya 2,6 cm, kecil sekali ya memang. Si unit ini bisa memakai ukuran meter, inch, atau feet. Terus operating temperature-nya itu di minus 10 sampai 40. Dan kalian bisa simpan ini di minus 20 sampai di 60 derajat ya. Supaya dia aman. Terus measurement range-nya itu ada di 3 mili sampai 40 meter. Jadi dia maksimal tuh di 40 meter. Lumayan jauh, tapi menurut gua ini nggak bisa kalian bawa keluar ruangan lah. Kurang oke, soalnya lasernya itu nggak gitu kelihatan. Jadi receiver-nya nggak bisa ngebaca gitu. Tapi cukup oke kalau keadaannya itu masih remang-remang atau agak gelap lah gitu. Jadi lasernya itu lebih kebaca sama receiver ini. Kurang lebih ketepatannya itu ada di sekitar 2 mili. Jadi plus minus 2 mili lah. Pada kondisi nggak bagus atau kondisi di mana banyak cahaya, banyak gangguan itu ya kurang lebih plus minus 5 mili. Lumayan buat kalau kalian itu arsitek, kontraktor. Tapi nggak lumayan kalau kalian interior ya. Jadi kan itu harus ketepatannya lumayan jauh juga gitu, 5 mili. Dan maksimal air humidity-nya di 80% supaya dia bisa beroperasi dengan optimal. Jadi kalau yang meteran laser kayak gini kan dia punya beberapa mode. Jadi satu mode itu ya kalian langsung pencet itu di layarnya, langsung dipencet. Nanti dia keluar laser warna merah yang kelihatannya cuma di ujungnya doang ya. Ini mungkin kelihatan nggak sih di meja kayak gitulah. Jadi ini lasernya kalau kalian bisa lihat ya kurang lebih begini, merah kecil. Terus dia nanti kalian tinggal pencet sekali lagi, dia langsung ukur, di sini ada ukurannya. Terus untuk kalian bisa melihat fitur lain itu tinggal kalian geser ke kanan kayak HP ya. Terus kalian ini di fitur kedua itu ada continuous measurement ya. Jadi dia terus ngukur, terus ada maksimum, ada minimumnya gitu. Dan dia bunyi begini ya, ada bunyinya tit gitu ya, cukup annoying, tapi itu bisa dimatiin sebenarnya. Terus digeser lagi, kalian bisa ada ngitung luasan. Jadi ada panjang kali lebar doang ya, bukan ngitung luasan lingkaran atau apa, ini cuma kotak doang misalnya. Terus ada volume, bisa ngitung meter kubik. Selanjutnya lagi di situ ada menu. Jadi pertama dia ada kalibrasi. Jadi kalian bisa kalibrasi ini. Jadi ketika ini udah nggak menurut kalian, ini udah nggak pas ya, kalian bisa kalibrasi di opsi ini. Terus kalian bisa mengubah unitnya, meter, inci, feet tadi. Terus ada backlight, time saver, itu fungsinya itu supaya ini matinya kapan gitu. Udah nggak berapa lama dipegang, dia mati sendiri gitu. Itu fungsinya untuk penghematan baterai ya, tapi menurut gua nggak usah terlalu itu juga, soalnya ini baterai hemat banget kan. Kalian cuma nyalain gini doang lah, si layar yang begini doang.
Terus ada toggle speakernya itu tujuannya ya itu buat mati nyalain si suara-suara yang mengganggu ini ya bener ya. Dia nggak ada fitur getar ya, jadi kalian ketika mencet ya kalian nggak akan ada kerasa ini udah kemencet atau belum. Kalian cuma tahu dari suaranya doang. Ada satu lagi calibration benchmark itu untuk nentuin giroskop ya, itu bisa kalian coba sendiri. Di menu ini ada beberapa fitur yang nanti kita jelasin. Terus dia bisa ngitung Pythagoras. Jadi kalau kalian perlu untuk mengukur tinggi suatu, misalnya kalian mengukur tinggi bangunan, kalian cukup arahkan si meteran ini miring nih ke arah si ujung bangunannya, terus kalian ratakan begini, terus ukur ke bawahnya itu bakal ngukur si tingginya gitu. Terus ada satu lagi ini kayak Pythagoras juga, kalian kayak ngukur 3 titik, satu yang ujung gini yang lurus, yang miring 1, miring 2, nanti kalian bisa ngukur si ketinggiannya. Terus yang terakhir itu ada untuk ngukur di mana kalian derajatnya itu yang diukur, terus kalian tinggal pencet 1 kali. Nah udah langsung keluar angkanya, itu berapa si bawahnya sama tingginya gitu, si vertikal dan horizontal langsung keukur. Jadi dia ada giroskop kalau nggak salah di sini. Jadi kalian bisa untuk ngukur ini berapa derajat sih kemiringannya. Jadi kalian tempelin di barang ini, misalnya di meja ini nih. Kalian bisa kemiringannya seperti ini dan kemiringannya seperti ini. Jadi kalau kalian taruh di sini nanti kelihatan dia di sebelah mana sih, depan, belakang, kanan, kirinya lah, kurang lebih seperti itu. Setelah kalian tadi lihat fitur-fiturnya, mungkin gue akan jelasin kenapa sih kalian harus beli barang ini dan kenapa kalian harus mempertimbangkan untuk tidak beli barang ini. Nah untuk barang ini sendiri harganya ya kurang lebih sekitar 300.000 ya untuk barang seperti ini. Kelebihannya dari barang ini adalah dia bentuknya compact, kecil, bentuknya sleek banget. Jadi kalau kalian pegang apa ya untuk di proyek atau lihat ke owner juga kelihatannya kayak wah keren banget lah gitu. Selain sleek, dia itu enaknya adalah layarnya touchscreen. Jadi dia touchscreen, kalian mudah banget navigasi di sini, nggak usah ada buku petunjuk juga, kalian bisa nyoba-nyoba sendiri dengan mudah. Pelajaran apa kalian harus learning curve-nya itu nggak terlalu steep lah. Ada beberapa kekurangannya. Di sini juga touchscreen sendiri itu merupakan kekurangan karena kalian ketika memegang si meteran ini, kalian pasti ngerasa kayak oh hati-hati nih jangan sampai kepegang si meterannya. Jadi kalian itu megangnya itu agak awkward sih menurut gua ya. Jadinya agak susah gitu. Apalagi kalian harus kayak oh ini harus nempel ke dinding nih. Misalnya nempel gini. Kalian megangnya itu gimana? Ini megangnya susah sekali kan kayak gini. Megangnya itu awkward lah gitu. Di situ karena dia touchscreen ya. Dan yang kelemahan kedua adalah dia nggak dikasih ada untuk gantungan lanyard ya. Lanyard itu untuk kayak apa? Gantungan di sini, kalian bisa pegang di sini gitu di tangan kalian. Jadi ketika ini nggak sengaja jatuh, tetap nggak akan jatuh ke lantai. Ini gampang banget jatuh ke lantainya. Gitu. Terus kelemahan yang lain adalah dia punya tutup USB Type-C-nya untuk chargernya itu gampang banget lepasnya. Ini jadi kayak misah gitu, nggak ada pengamannya. Jadi kalian kalau lagi sial masuk di kantong, ini kan sekecil segede beras kali ya, hilang dengan mudah gitu. Jadi ya hati-hati aja, itu salah satu kelemahannya. Terus kelemahan ketiga adalah dia gandeng sekali ya. Jadi selalu bunyi tit gitu ya. Kalau nggak bunyi kalian nggak tahu kalian udah mencet atau enggak gitu kan, itu juga kurang enak juga ya. Terus si layarnya, satu lagi layarnya itu kalau di atas di tengah cahaya matahari yang sangat harsh gitu ya kalian nggak gitu kelihatan ini tulisannya apa. Jadi kesimpulannya menurut gua untuk harga 300.000 nih meteran benernya worth it aja. Cuman ya harus diperhatiin kalian itu cara megang aja sih. Itu memang awkward banget cara megangnya. Dan itu mungkin salah satu yang harus kalian pertimbangin dibandingin dengan yang satu lagi ya, yang LSP. Ini juga dipertimbangin. Tapi di LSP ini juga ada kelemahannya. Kalian bisa lihat di video yang lain yang gue bahas tentang LSP ini. Oke. Mungkin gitu aja. Thank you yang udah nonton. Semoga ini bisa ngebantu kalian buat mempertimbangkan untuk membeli meteran digital ini. Thank you.